Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Fiona Erlisha dengan NIM 2305020090. Saya dengan Siti Maisaro dengan NIM 2305020070. Saya dengan Putri Nabila Maira dengan NIM 2305020083. Saya Muhammad Iqbal Febriansyah dengan NIM 2305020079. Saya Muhammad Zikarafi dengan NIM 2305020072. Pada kesempatan ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan materi terkait kerangka analisis pemikiran tentang desentralisasi di berbagai negara di dunia dalam perspektif administrasi publik untuk memenuhi mata kuliah desentralisasi dan otonomi daerah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rumzi Samin Esos MSI. Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan konsep yang terus berkembang dan pada dasarnya dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Istilah ini berasal dari kata de yang berarti menjauh dari pusat sehingga mencerminkan gerakan sentrifugal, yaitu tindakan yang menjauh dari pusat atau poros, berbeda dengan sentripetal yang merupakan tindakan yang menuju ke arah pusat. Tujuan desentralisasi adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintah, memperkuat kapasitas daerah, serta mendorong pembangunan ekonomi lokal dan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dampaknya, desentralisasi dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan partisipasi masyarakat, namun juga berpotensi menimbulkan ketimpangan antara daerah dan risiko penyalahgunaan kewenangan jika tidak diawasi dengan baik. Kalau kita lihat dari perspektif administrasi publik, menurut Dennis Arondinelli, desentralisasi itu pada dasarnya adalah proses pemindahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuannya supaya birokrasi lebih efisien, pelayanan publik lebih efektif, dan pemerintah jadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut Stephen B. Cohen dan George Peterson, desentralisasi dapat dibagi menjadi 4 model berdasarkan tingkat limpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Yang pertama, dekonsentrasi, yaitu pelimpahan kewenangan administratif kepada perwakilan pemerintah pusat di daerah, sehingga kontrol masih tetap di pusat. Yang kedua, delegasi, yaitu pemberian kewenangan kepada lembaga semi otonom atau badan tertentu, namun tetap berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Devolusi, yaitu pelimpahan kewenangan secara penuh kepada pemerintah daerah yang memiliki otonomi dalam mengatur urusan pemerintahan. Nah, yang keempat yaitu privatisasi, sebagian fungsi pelayanan publik kepada pihak swasta untuk meningkatkan efisiensi. Jadi, model ini menunjukkan bahwa desentralisasi memiliki tingkatan dari yang paling terbatas hingga yang memberikan kewenangan penuh kepada daerah. Baik, pada pembahasan ini saya akan menjelaskan terkait konsep dan pelaksanaan desentralisasi di 4 negara dunia, yaitu Jepang, Inggris, Prancis, dan Indonesia. Pada negara Jepang, desentralisasi diterapkan secara luas dengan kewenangan besar kepada pemerintah daerah. Didukung reformasi tahun 1999 yang membuat hubungan pusat dan daerah menjadi lebih setara dan kooperatif. Pemerintah daerah, khususnya prefektur dan munisipal, berperan dalam mengelola pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat. Salah satu penerapan nyata terlihat pada pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan. Masyarakat dilibatkan langsung sejak dari rumah, serta didukung kerjasama dengan sektor swasta, sehingga sampah dapat diolah menjadi energi dan memiliki nilai ekonomi. Selanjutnya, pada negara Inggris, desentralisasi diterapkan dalam bentuk devolusi, yaitu pelimpahan kewenangan yang tetap berada di bawah kendali pemerintah pusat. Pemerintah daerah melalui konsel mengelola berbagai layanan publik seperti pendidikan, transportasi, dan pelayanan sosial. Namun, kewenangannya masih terbatas dikarenakan bergantung pada kebijakan dan anggaran dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat cukup tinggi, misalnya melalui pemilihan anggota konsel dan forum lokal seperti Paris Meeting. Jika dibandingkan Jepang, memiliki otonomi daerah yang lebih luas dan bersifat kolaboratif, sedangkan Inggris cenderung lebih terbatas dengan kontrol pusat yang lebih kuat. Dengan demikian, kedua negara menunjukkan karakteristik desentralisasi yang berbeda sesuai dengan masing-masing sistem pemerintahan.
Baik, selanjutnya kita bisa lihat dari negara Prancis yang merupakan negara kesatuan sejak monarki absolut yang sangat sentralistik. Kekuasaan terpusat berada di pemerintahan pusat itu sendiri. Nah, setelah revolusi pada tahun 1789, reformasi administrasi berlangsung dalam kerangka pembentukan sistem republik yang lebih demokratis. Kita bisa lihat bahwasannya struktur desentralisasi yang berada di Prancis ini terdiri atas 3. Yang pertama, region, setara dengan provinsi, perencanaan makro. Yang kedua, departemen, setara dengan kabupaten untuk menghubungkan region dan juga lokal. Yang ketiga, itu ada komuni, pemerintah lokal yang paling dekat dengan masyarakat. Struktur ini bersifat hierarkis yang masih berada di bawah kendali pemerintahan pusat itu sendiri. Undang-undang desentralisasi Prancis meliputi 2 aspek. Yang pertama yaitu aspek politik dan juga aspek keuangan. Nah, untuk aspek politik, otonomi politik, daerah diperluas melalui pengurangan pengawasan langsung, tetapi dalam pemerintah pusat tetap memiliki fungsi kontrol administratif. Lalu dari segi keuangan, pemerintah daerah dapat mengelola anggaran pendapatan sendiri melalui pajak daerah, transfer pemerintah pusat, utang, dan juga pendapatan dari layanan publik. Nah, kita bisa lihat bahwasannya partisipasi masyarakat dalam sistem pemerintahan Prancis ini sendiri menunjukkan dinamika yang cukup aktif sekali. Hal ini dapat terlihat dari gerakan Gilets Jaunes yang merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang sangat besar dalam menolak kebijakan pemerintah terkait pajak bahan bakar dan juga ketimpangan ekonomi. Gerakan ini menunjukkan tingginya keterlibatan masyarakat dalam menyuarakan aspirasi, sehingga menyebabkan gangguan sosial dan ekonomi secara luas di Prancis. Meskipun terjadinya tekanan yang sangat besar, masyarakat tetap mendapatkan keputusan dari pemerintah pusat itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat ada, tetapi belum sepenuhnya untuk menentukan sebuah kebijakan. Baik, selanjutnya adalah Indonesia, adalah negara kesatuan yang menerapkan desentralisasi administratif dan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintahan pusat menyerahkan sebagian kewenangan kepada provinsi, kabupaten, kota, dan desa agar dapat mengatur urusan lokal sendiri tetap dengan pengawasan pusat. Kepala daerah dipilih langsung, DPRD membuat perda, dan daerah mengelola PAD, DAU, serta DAK untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Partisipasi masyarakat juga terlihat melalui pemilihan umum, kepala daerah, musrembang, dan pengelolaan dana desa. Jika dibandingkan dengan Perancis yang menerapkan desentralisasi administratif dengan kontrol pusat yang kuat, Indonesia lebih fleksibel, dikarenakan daerah di Indonesia bisa menyesuaikan implementasi kebijakan pusat dan partisipasi masyarakat lebih nyata, meski aktivitasnya masih tergantung dari kapasitas dan koordinasi dari masing-masing daerah. Desentralisasi menurut Cohen dan Peterson meliputi dekonsentrasi, devolusi, dan delegasi sebagai bentuk pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah yang meningkatkan efektivitas dan pelayanan publik. Penerapan dan relevansi terlihat pada beberapa negara berikut. Pertama, Jepang. Jepang menerapkan devolusi dengan memberi kewenangan luas kepada pemerintah daerah dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, Inggris. Inggris menggunakan devolution di mana Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara memiliki kewenangan politik dan administratif sendiri. Yang ketiga, Prancis. Prancis mengombinasikan dekonsentrasi dan devolusi dengan memberikan sebagian kewenangan administratif kepada daerah. Hal ini mendorong efisiensi birokrasi dan inovasi pelayanan publik. Dan yang terakhir, Indonesia. Indonesia menerapkan desentralisasi melalui devolusi sejak reformasi dengan memberi kewenangan kepada daerah dalam pembangunan dan pelayanan publik. Kebijakan ini meningkatkan efektivitas layanan, namun masih terkendala pada sumber daya manusia, fiskal, dan koordinasi. Kesimpulannya, desentralisasi meningkatkan efektivitas pemerintahan dengan pelimpahan kewenangan ke daerah, sebagaimana terlihat di Jepang, Inggris, Prancis, dan Indonesia yang mampu mempercepat keputusan, menyesuaikan kebijakan lokal, serta meningkatkan responsivitas dan kualitas pelayanan publik. Adapun rekomendasi yang dapat kami berikan, pertama, penguatan kapasitas daerah. SDM perlu ditingkatkan agar mampu menjalankan kewenangan dengan baik. Kedua, pengawasan dan akuntabilitas. Pengawasan yang jelas mencegah penyalahgunaan dan menjaga kebijakan tetap tepat. Dan yang ketiga, pemerataan pembangunan. Pembangunan perlu merata agar semua daerah mendapat manfaat. Keempat, hubungan yang seimbang penting agar kebijakan berjalan lebih efektif. Itulah tadi materi dari kelompok 1. Semoga apa yang telah kami jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.